Pada video kali ini saya akan sedikit mereview salah satu HP milik Xiaomi, yaitu Redmi A3. Redmi A3 ini pertama kali dirilis di Indonesia pada tanggal 22 Februari tahun 2024. Pada saat itu Xiaomi kayak ingin mengeluarkan HP murah tapi spesifikasi yang cukup mumpuni gitu pada tahun 2024, karena HP ini memiliki RAM yang cukup besar, yaitu RAM 4 GB. Harganya pun nggak lebih dari 1.200.000. Penyimpanan internal juga 128 GB. Baterainya juga gede gitu. Nah, HP yang termasuk dalam entry level ini hadir dengan body yang menurutku cukup elegan dan seperti HP-HP inilah, HP-HP 2 jutaan gitu. Walaupun kameranya menurutku cukup aneh karena terlihat besar banget di tengah gini kameranya dan full bulat gitu. Padahal resolusi kameranya ini tuh nggak terlalu tinggi gitu, hanya 8 megapiksel. Untuk bodinya ini ya, bodinya belakangnya ini plastik. Ya harga-harga HP entry level lah, makanya bodinya juga terbilang cukup biasa aja gitu. Tapi ya bentuknya elegan. HP di harga 1 jutaan aja ini udah ada fingerprint. Fingerprintnya ada di bagian tombol on off. Ini jadi satu dengan tombol on off fingerprintnya, dan ada Face ID-nya. Dengan harga cuma 1 jutaan, kalian bisa dapat fitur-fitur yang menurutku ini sangat-sangat worth it banget untuk HP entry level gitu. Ya walaupun ada banyak kekurangan untuk HP ini, salah satunya nanti ada di chipsetnya, prosesornya, dan kameranya yang menurutku ini sangat-sangat kurang karena kamera utamanya hanya 8 megapiksel dan kamera selfie-nya atau kamera depannya ini hanya 5 megapiksel. Ya ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi menurutku untuk chipsetnya sendiri, untuk HP Redmi A3 ini udah bagus lah untuk HP di kalangannya gitu, HP 1 jutaan, 1.200.000 ke bawah lah gitu untuk harga barunya, yaitu menggunakan chipset menggunakan MediaTek Helio G36. Ya ini menurutku udah cukup, sangat-sangat cukup untuk HP dengan harga 1 jutaan, karena MediaTek yang dibawa ini MediaTek Helio G gitu, yang mana kita ketahui ya MediaTek Helio G ini kan seri game ya, bisa dibilang G itu game gitu. G-nya tuh apa sih bang? Game. Nah MediaTek Helio G36 ini menurutku cukup bisa lah bersaing untuk HP entry level pada umumnya gitu, seperti Oppo, Vivo yang dia juga ngeluarin HP dengan harga 1 jutaan. Terlebih juga ada Itel S23 yang sempat ramai pada tahun 2023. Nah mungkin HP ini masih bisa lah bersaing walaupun rilisnya udah dari 22 Februari gitu. Pada bulan September ini HP ini menurutku masih worth it banget untuk dibeli gitu. Dan baterainya juga 5000 mAh. Terlebih ini Type C ya guys. Jadinya bisa dibilang fast charging lah. Fast charging 10 watt. Ya kalian jangan berharap lah dengan harga 1 jutaan fast chargingnya 45 watt, 65 watt. Ya kalian ekspektasinya terlalu tinggi ya kalau seperti itu. Maka 5000 mAh terus fast chargingnya 10 watt ini menurutku masih oke, karena balik lagi HP ini hanya dijual dengan harga 1 jutaan gitu. Dari tadi ini udah bahas dari baterai, chipset, sampai kamera, dan layarnya ini kelupaan belum aku bahas. Nah, layarnya sendiri ini menggunakan LCD IPS 6,7 in. Resolusi yang ditampilkan dari HP Redmi A3 ini juga ada Full HD+. Refresh rate-nya juga yang didapatkan dari HP ini 90 Hz ya. Menurutku masih oke lah, masih cukup lah. Dan untuk bermain game menurutku ini juga masih enak dipandang, dilihat sama IPS LCD ini juga oke lah untuk kayak multitaskingnya gitu loh ya, walaupun ini nggak sebaik seperti AMOLED dan Super AMOLED gitu. Sebagai informasi,
Redmi A3 ini hadir dengan dua varian, yaitu RAM 3/64 dan RAM 4/128. Kebetulan HP yang aku bawa ini RAM-nya 4 dan internalnya 128. Dan yang menarik, Redmi A3 ini memiliki RAM extended, yaitu RAM 4 GB. Maka jika ditotal RAM utama dan RAM extended, maka jika ditotal yang RAM yang dimiliki oleh Redmi A3 ini mencapai RAM 8 GB gitu. Nah, dari RAM 8 GB itu, maka ini bisalah menumpang kalian untuk bermain game seperti main game FF, Mobile Legends. Nah, untuk PUBG mungkin agak kurang karena prosesor yang dimiliki juga tadi hanya MediaTek Helio G36 gitu. Jadinya ya, tapi dari RAM-nya sendiri nanti bisa lah menumpang kalian untuk bermain game-game berat lah, seperti Mobile Legends ini sekarang bisa dibilang berat karena dia menghabiskan memori banyak, 6-7 GB gitu. Nah, untuk dari kamera ini bakal kita coba kamera 8 megapiksel ini hasilnya bakal bagus atau enggak gitu. Nah, yuk mari kita lihat. Nah, ini bodinya dari kameranya sendiri nih bisa dilihat jelas bulatnya gede banget. Ini kamera utama, ada flash dan kamera tambahan juga sama-sama 8 megapiksel dua-duanya. Nah, yuk mari kita lihat hasilnya. Ini satu kali zoom, ini 2 kali, ini potretnya. Detail sih, menurutku detail lumayan oke lah. Nah, untuk videonya kita 1 kali. Ya walaupun agak delay dikit, tapi masih oke lah. 10 megapiksel gitu. Terus ini kamera depan selfie. Kamera depan selfie. Nah, ya dari hasilnya sih menurutku masih oke lah. Masih lumayan gitu untuk digunakan. Terus selain itu ada HDR juga, HDR mati otomatis. Terus ada flashnya, timer flash, dan ini menarik nih, ada add langsung nih dalam kamera gitu. Oh, ini Google Lens ya. Mungkin ini aja cek kamera dari Redmi A3. Nah, mungkin itu aja review Redmi A3 kali ini. Ya, kameranya menurutku masih oke lah untuk kalian yang nggak terlalu membandingkan fotografi gitu. Tapi untuk kalian kan pelajar dari SD, SMP ini masih worth it banget untuk dipakai karena WhatsApp ini masih bisa untuk kontek-kontekan, cecetan sama doi gitu ya kan, bisa banget nih. Nah, menurutku ini worth it banget untuk dibeli pada tahun 2024 karena harganya murah dan kualitasnya juga menurutku bagus. Kamera juga oke lah gitu. Terus buat main game juga bisa top block gitu ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jika kalian menyukai review kali ini, komen di bawah. Jangan lupa share terus video ini gitu, untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.